liver, pankreas. Hati yang gede-gede ya, hati. Usus yang sebelah kiri descendant, yang sebelah kanan ascendant. Nah, ini menjadi salah satu pemikiran kita dalam mendiagnosis pasien. Jadi contoh, pasien mengeluhkan bahunya kanan sakit. Bahu kanan saya sakit semalam, saya tidur nih sakit banget. Oke, cek. Kalau humoral ritmenya oke, nggak ada masalah, berarti nggak ada gangguan di muskulonya, maksudnya di lokalnya nggak ada masalah. Ada berat sakit, oke, yuk coba cek. Sakit di sini C berapa? Sensoris cervical berapa? Cervical 5. Itu cervical 4 ya, di cervical 45, di cervical 4. Cek Spuling test. Negatif. Tambah kesemutan nggak? Tambah sakit nggak? Biasa. Berarti kan nggak syaraf. Terus mikir apa lagi? Hatinya masalah. Sakit hati dia. Enggak. Tapi memang dari mungkin kebiasaan tidurnya yang gini, hati itu kan sebenarnya dia butuh gerak. Begitu geraknya terbatas karena posisi kita kuliah tulisnya gini, tidur juga sunahnya ke kanan kan, tapi pakai guling begini, ya udah gerakan hati itu kan jadi harusnya normal begini, cuman tak ya efek hatinya nggak oke gitu kan. Hatinya. Aku udah nggak galau. Dengan protesnya si hati ini, referent pain-nya bisa juga sakit ke bahu. Jadi ada 3 ya, muskuloskeletalnya mungkin atau dari syarafnya atau dari organ dalam. Jadi pernah ada pasien itu sakit di sini, kan kita sering mikirnya adalah kalau dokter nulis nanti spasm trapezius kayak gitu kan, fisioterapi ngapain? Paling diangetin, masas. Ya pada saat itu bagus, tapi nanti kencang lagi. Terus diapa-apain nggak pernah selesai. Dicari referat dari syarafnya juga nggak selesai. Ternyata di situ daerah mana? Itu area ginjal. Maksudnya di sini kan setelah cek ternyata memang ada kista di ginjal. Selama kista di ginjalnya nggak dibenerin ya di sininya nggak pernah selesai juga. Jadi kita nambah satu referensi ya, referen dari organ kita. Jadi pernah pasien tuh ngerasain isialgia, ya kebetulan pas dicek bener sakit menjalar sampai di kaki. Gambaran kalau tulang belakang itu kadang gambaran tidak sebegitunya sama dengan, jadi maksudnya gini, kita lihat gambarannya KNP sebegitu parahnya, pasien nggak ngeluh pun nggak ada masalah, ada gitu ya dari MRI. Terus ada yang sebenarnya bagus tapi pasiennya aduh SPLT grade 1 tapi nangisnya miring nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Tapi ada yang sampai grade 4 sampai mau lepas itu nggak ada masalah. Ibu-ibu petani itu sampai SPL, saya ketemu spondyloptosis yang lebih dari 5 sampai geser kayak mak lampir kayak gini. Sakit mbah? Biasa. Nah seperti itu. Yang membedakan apa ini? Kenapa sih yang SPLT grade 1 nangis-nangis, yang SPLT grade 4-nya nggak begitu mengeluh, tapi kalau kecapean terasa sakit. Kenapa? Sudah mulai terbiasa. Core muscle-nya kuat. Yang nangis-nangis ini karena core muscle-nya nggak oke. Jadi penting sekali kalau urusan sama pinggang itu adalah kuncinya di core muscle-nya yang dikuatin. Kasusnya apa asal core muscle-nya oke, nggak ada masalah. Maksudnya nyarinya signifikan banget jadi turun. Terus di gambaran MRI-nya nggak ada apa-apa tapi kesakitan banget, ya itu karena core muscle-nya nggak bagus. Nah, isial dia di sebelah kiri, contoh nih case-nya ya, isial dia sebelah kiri. Terus pas kita cek juga SLR, ada lasek apa-apanya juga, manuver fals apanya negatif semua. Tapi kok ada sakit seperti itu. Terus bisa jadi karena uniformis
cek piriformisnya udah miring, disiput di pantatnya, terus di stretching yang begini itu tetap sakit. Masalahnya di usus descendant. Kalau isial dia kiri itu dia jadi usus descendant. Jadi pernah sih ketemu pasien, teman ngeluh nih, aku sakit banget, cek negatif semua. Maksudnya kalau dari pemeriksaan fisik yang mengarah ke sana enggak kok sakit itu ya. Terus besoknya dia cerita, mbak ternyata semalam itu karena cewek nih, saya ada perdarahan, jadi mungkin pas mens keluarnya enggak keluar semua, ada yang ketinggal. Nah itu kadang kan posisinya pas kita ngangkat berat agak rasanya kayak melorot gitu kan, jadi dia nggak bisa punya jalan untuk lewat. Nah itu kan jadi radang tuh. Nah begitu udah posisi penguatan aja begini, nah sudah begitu tek si darah ini keluar, ya udah sakitnya hilang. Sampai dua-duanya kan terasa sakit, semua dua kaki terasa sakit. Nah itu lebih banyak ke area ini pengaruh banget. Jadi tungkai itu juga sangat dipengaruhi oleh usus kita. Kalau yang kanan berarti ascendant, kalau kiri descendant. Bahu nanti curiga juga hati, kalau kiri lengan kiri curiga dari lambung. Itu ya. Nah terus fungsi deh kita coba. Dukun karena punya tenaga dalam, enggak setiap kita bisa lakukan gitu ya. Jadi tidak butuh keahlian tertentu, hanya butuh feelingnya aja. Nah ini kita coba, bahasanya sih kayak craniosacral terapi ya, itu juga masuknya di areanya osteopat. Di Indonesia yang gunain siapa? Fisioterapi. Itu gini nih, jadi tangan, kalau yang di kaki cuma pegang kaki kanan kiri di rasain di situ. transfer energi. Ini ya, di silesnya. Nggak usah kencang-kencang, nggak usah gemes-gemes, pokoknya nempel aja. Nah rasain, si ini mau nempel, nempel atau naik sedikit mas. Menang. Ya, naik ke sini, biar lengannya dia. Nah supaya kita benar-benar tidak terganggu, ini pintar sangga ya. Jadi biar benar-benar bisa ngerasain ini benar nggak. Kalau kesangga kan kadang distract sama nafasnya kita. Nah saya gini ya, nanti saya tuh ngerasainnya keluar, tengah, masuk. Jadi pada saat tangan saya di tengkuknya pasien itu gerakannya itu keluar, tengah, masuk, keluar, tengah, masuk, dan itu akan nanti kompakan sama yang dipegang di sana. Pas saat eksorotasi, pas saat keluar ya eksorotasi kakinya, tengah, rotasi gitu. Ini kepalanya berarti Ngikut saya. pilih ini. Nah karena tangannya saya yang ngegantung, ya kan? Tangannya saya ngegantung, saya jepit nih pakai tubuh saya. Ini megang nih. Ini sebenarnya lebih ke nafas ya, kan jantung itu buang cairan, keluarin cairan ke tubuh, tarik lagi. Jadi memang gerakan ritmisnya. Sehingga ngapain sih kita ngelakuin ini gitu? Supaya kita paham nafas normalnya orang tuh kayak apa gitu. Oke. Rotasi, tengah, masuk. Enggak, kamu enggak mengeksokan, rasakan apakah gerakannya. Jadi hanya nempel dan rasakan. Keluar, tengah, masuk. Keluar, pejamin mata, kamu lebih dapat nanti. Keluar, tengah, masuk. Keluar,
kamu gantian. Waktu eksorotasi kayak masih sedikit sama. Masih sama-sama. Kok sama lu? Suara apa ya? Keluar, tengah, masuk. Keluar, tengah, masuk. Oke, yuk gantian. Gerak ini nih. Hah? Enggak satu. Ya, gantian. Sini. Di sana, ini nanti sebenarnya kenapa sih tangan kita seperti ini? Karena ini nanti kita bisa ngerem. Yang nggak imbang itu gerakan kanan kiri itu kan harusnya gini nih, keluar, tengah, masuk. Itu kalau kompakan. Cairan nggak imbang, nggak kompakan. Ada yang lebih cepat. Jadi orang-orang yang suka happy, yang suka pusing dan sebagainya, nggak imbang itu sebenarnya bikin nggak imbang cairan itu tuh. Ini katakanlah yang ini normal gitu ya, keluar, tengah, masuk. Ini tuh cepat. Oh. Nah, apa yang bisa kita treatment di situ? Tahan. Begitu ini masih di sini, dia sudah keluar kan? Iya. Tahan dulu, jangan masuk. Yang di sini buat kenapa pakai ini karena buat nahan, supaya kompakan sama ini dulu. Biarkan dia gerak dulu, ini ditahan dulu, terus begitu sama-sama keluarnya baru di kan ini beberapa kali kerja. Ini tahan dulu kan? Karena tadi kecepatan tadi loh. Iya. Nah, begitu nanti Sama lagi. begitu dia mau ini posisi sudah begini baru boleh dilepas sehingga harapannya sama. Cek lagi apakah sudah sama. Kalau belum tahan lagi. Biasanya 3 kali pengulangan kayak gitu dia baru release. Oh. Itu pakai ini kalau pas treatment. Tapi kalau feel kita masih belum oke, ngerasain eksorotasi endorotasi pakai ini juga boleh sih. Tapi paling dapat memang begini ya. Jadi kita ngerasainnya tuh di sini benar-benar ada gerakan buka, tengah, tutup. Ya. Ini. Seolah. Oh, gimana letaknya? Nih, ya tangannya mau gini. Oh, tangannya dulu. Oh, tapi kalau masih pokoknya ingin tahu eksorotasi endorotasi gini juga nggak apa-apa karena pas nyaman di pasiennya, pegang di tengkuknya kayak gini. Pasien pasien ya gitu. Ini untuk dasar tahu dulu ada gerakan enggak gitu ya. Tapi kalau kita treatment sebenarnya tangannya tuh begini karena nanti kan buat ini kita tekan nih biar nggak masuk. Tanganku loro. Biar ada Aduh. gerakan.